Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Oke, kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kisi-kisi untuk tes kompetensi teknis untuk teman-teman yang mendaftar analis SDM maupun Pranata SDM. Oke, kita langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian kinerja, teman-teman. Di tes CPNS tahun sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan terkait penilaian kinerja, bahkan ada teman-teman yang bilang pertanyaan terkait penilaian kinerja itu banyak banget. Nah, menurut saya ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui tentang penilaian kinerja, yaitu tentang e-kinerja dan tentang evaluasi 360 derajat atau 360 degree feedback. Nah, ini yang ditanyakan tahun kemarin itu kebanyakan tentang ini, evaluasi 360 derajat. Untuk penilaian kinerja ini, teman-teman, saya tidak akan bahas banyak karena menurut saya tidak perlu kalian pelajari terlalu dalam ya. Oke, ini gambar untuk kinerja, tampilan aplikasinya seperti ini untuk saat teman-teman mau login, kemudian 360 derajat seperti ini aplikasinya. Oke, untuk e-kinerja dulu ya. Kita bahas e-kinerja dulu. Nah, e-kinerja ada beberapa istilah yang teman-teman perlu ketahui. Jadi untuk isi dari e-kinerja itu yang pertama adalah SKP. Jadi di dalam aplikasi kinerja ada SKP, teman-teman. Nah, SKP ini kepanjangannya adalah sasaran kinerja pegawai. Itu SKP. Jadi sasaran kinerja pegawai ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi target kerja teman-teman PNS maupun P3K. Kemudian ada ekspektasi kinerja, ini ekspektasi dari pimpinan. Jadi pimpinan itu memberikan sebuah ekspektasi terhadap PNS maupun atau ASN-nya ya, PNS maupun P3K. Misal ekspektasi pimpinannya misal seperti ini, teman-teman. Diharapkan pegawai yang bersangkutan mampu menjaga loyalitasnya. Nah, itu ekspektasi kinerja atau mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan jujur. Nah, itu ekspektasi kinerja. Jadi ini adalah isi-isi dari aplikasi kinerja. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik ini juga diberikan oleh pimpinan, bisa bawahan kalau teman-teman punya bawahan, atau kalau nggak punya bawahan bisa diberikan oleh teman gitu ya, teman maupun masyarakat. Itu umpan balik. Kemudian ada evaluasi kinerja periodik pegawai. Periodik ini bisa bulanan atau triwulan. Kemudian ada evaluasi kinerja tahunan. Nah, ini isi dari aplikasi e-kinerja. Nah, jadi cukup teman-teman pahami ini aja sih sebenarnya. Saya nggak tahu ya pertanyaannya nanti bakalan seperti apa, saya kurang tahu. Tapi untuk saat ini, menurut saya ini aja yang penting. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oh, masih ada satu nih, pejabat penilai kinerja atau atasan langsung pegawai. Nah, pejabat penilai kinerja ini yang menilai kinerja dari pegawainya gitu ya. Berarti kalau semisal dia staff, yang menilai itu bisa kasubitnya atau kasubagnya. Itu pejabat penilai kinerja atau atasan langsungnya pegawai yang bersangkutan. Oke teman-teman, ini kinerja. Kemudian evaluasi 360 derajat ya. Untuk evaluasi 360 derajat ini, kemarin yang banyak ditanyakan seperti ini teman-teman, contoh soalnya ya. Kurang lebih seperti ini. Jika penilaian atasan baik, teman buruk, hasilnya apa gitu kira-kira. Nah, saya nggak tahu persis pertanyaan seperti apa karena teman-teman juga ya yang saya tanya mereka udah nggak inget gitu, udah lupa gitu pertanyaan seperti apa. Tapi yang jelasnya dalam evaluasi 360 derajat itu teman-teman ada pembobotannya. Jadi ada pembobotan masing-masing. Nah, di sini terbagi dua kolom ya. Ini diperhatikan dulu yang ininya. Ini untuk pejabat struktural dan ini untuk pejabat fungsional atau pelaksana. Artinya ini untuk yang eselon 4 ke atas. Eselon 4, eselon 3, kemudian
eselon 2. Nah, semua masuk di sini, struktural. Pokoknya ini adalah kolom pejabat, kolom staff mulai dari status 8 sampai 10. Ini kolom staff, oke? Nah, kita lihat di sini masing-masing ada pembobotannya, teman-teman. Atasan ada pembobotannya sendiri, peer atau teman itu ada pembobotannya sendiri, dan bawahan juga ada pembobotannya sendiri. Jadi cara bacanya gini, teman-teman pilih dulu posisi teman-teman ada di mana. Contohnya posisi teman-teman itu adalah staff, berarti masuk kolom sini. Nah, tinggal dipilih aja, teman-teman itu punya atasan langsung kah, dan teman kah yang sebagai penilai, maka teman-teman bisa masuk di status 8. Nah, kalau semisal teman-teman dinilai atasan dan teman juga, berarti pembobotannya lebih besar atasan daripada teman, 60-40. Seperti itu. Kalau semisal penilaian kinerja teman-teman itu hanya dinilai oleh rekan, berarti 100% penilaian itu ada di rekan atau di teman sejawat. Seperti itu. Kalau penilaian kinerja teman-teman semua 100% atasannya menilai, berarti 100% penilaian kinerja dari atasan. Sama seperti penilaian kinerja saya, di tempat saya itu 100% atasan langsung yang menilai. Maka dari itu bisa dibilang status saya masuk di status 10. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kalian mendapat soal tentang evaluasi 360 derajat, ya perhatikan aja persentase ini, ya. Ingat-ingat aja persentase ini. Semisal soalnya bilang kalau atasan menilai baik, kemudian teman menilai kurang baik gitu kan. Berarti teman-teman lihat aja yang mana yang ada poin atasan dan temannya. Bisa teman-teman lihat itu ada di status 4. Nah, pembobotannya seperti apa? Pembobotannya ternyata atasan 60, teman 40. Seperti itu. Jadi, teman-teman nanti perhatikan aja pilihan jawabannya seperti apa. Kemudian pilih sesuai pembobotannya ini. Dia itu masuk kolom mana? Ya, seperti itu. Nah, saya sebenarnya kurang punya gambaran sih sebenarnya soalnya seperti apa, karena teman-teman yang saya tanya itu udah lupa soalnya itu seperti apa. Tapi menurut saya penting teman-teman untuk mengetahui pembobotan ini. Jadi kalau ada soal seperti itu keluar, teman-teman bisa menjadikan pembobotan ini sebagai gambaran gitu. Yang mana yang lebih besar penilaiannya, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini aja sih yang menurut saya perlu teman-teman ketahui. Saya nggak panjang lebar di masalah penilaian kinerja ini, teman-teman. Jadi, teman-teman cukup ketahui saja kinerja itu apa, evaluasi 360 derajat itu apa. Siapa tahu ada keluar kan nanti. Karena materi P3K itu memang sih ya teman-teman, materi P3K itu sama persis sih menurut saya dengan materi CPNS tahun kemarin. Kisi-kisinya itu sama, teman-teman. Jadi makanya kemungkinan besar soal-soalnya pun kurang lebih aja CPNS tahun kemarin, SKB CPNS tahun kemarin. Dan ada juga teman-teman yang tanya saya, kenapa kok yang dibahas PNS semua? Sebenarnya saya bukannya membahas PNS semua sih, cuma ada beberapa materi yang memang itu cuma PNS yang punya gitu. Contohnya pengembangan karir yang kemarin kita udah bahas di video sebelumnya. Pengembangan karir itu cuma PNS yang punya, teman-teman. Kalau P3K itu nggak ada pengembangan karirnya, ya. Pengembangan karir itu hanya untuk PNS. Makanya yang saya bahas PNS saja, seperti itu. Kalau P3K cuma ada pengembangan kompetensi, ya. Itu bedanya. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.